Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tugas praktikum aljabar linear tugas akhir kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Elia Sinta dengan NIM 24881050009 dan teman saya Nadiansyah Ramadhani dengan NIM 248105007. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menentukan dan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aljabar matriks. Pembahasan pertama ada matriks adjoin. Nah, matriks adjoin itu apa sih? Adjoin matriks atau matriks adjoin merupakan transpose dari matriks kofaktor. Adjoin sering disingkat dengan ADJ. Misalkan matriks A, maka adjoin A ditulis ADJ dalam kurung A. Transpose sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoin matriks digunakan dalam menentukan inverse matriks. Untuk menghitungnya, kita perlu mencari terlebih dahulu kofaktor dari matriks tersebut yang setiap elemennya merupakan kofaktor dari elemen matriks asli, kemudian melakukan transpose pada matriks kofaktor itu. Matriks kofaktor merupakan matriks yang terdiri dari kofaktor-kofaktor matriks itu sendiri. Jadi, misalkan terdapat suatu matriks, kita misalkan matriks A, maka matriks kofaktor A merupakan matriks yang terdiri dari kofaktor-kofaktor dari matriks A. Susunan elemen matriks kofaktor juga mengikuti susunan atau letak kofaktor-kofaktornya. Nah, kofaktor itu apa sih? Dari tadi disebut-sebut. Nah, kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu negatif 1i ditambah j, di mana i adalah baris dan j adalah kolom. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks dilambangkan dengan Cij, di mana Cij adalah negatif I ditambah J ditambah Mij. Sama seperti minor, jumlah kofaktor suatu matriks mengikuti jumlah elemen matriks tersebut. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan Mij adalah determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen kolom ke J. Dengan demikian, untuk matriks persegi 2x2, 3x3, dan seterusnya, jumlah minor dari suatu matriks mengikuti jumlah elemennya. Jadi, pada matriks 2x2 akan terdapat 4 minor, yaitu M11, M12, M21, dan M22. Sedangkan pada matriks 3x3 maka akan terdapat 9 minor, yaitu M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Contohnya nih, ada soal, tentukan adjoin matriks dari A, yaitu matriksnya negatif 1, 3, 4, negatif 5. Nah, caranya adalah pertama-tama tentukan minornya terlebih dahulu. Nah, M11-nya itu negatif 5, M12-nya 4, M21-nya 3, M22-nya negatif 1. Jadi, kofaktor-kofaktor dari matriks A adalah Cij, masukkan rumus yang tadi, Cij sama dengan negatif 1I ditambah J, Mij. Ij-nya kita masukin setiap minornya, C11 sama dengan negatif 1, pangkat 1 tambah 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5, dan seterusnya sampai akhirnya matriks kofaktor A-nya didapatkan yaitu negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 1. Maka adjoin matriks A adalah negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 1. Nah, selanjutnya matriks transpose. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose matriks memiliki beberapa sifat, diantaranya A transpose dipangkatkan atau ditransposkan kembali maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Terus A ditambah B transpose maka akan menghasilkan A transpose ditambah B transpose. A dikurangi B transpose maka akan menghasilkan A transpose dikurangi B transpose, KA transpose. Maka akan menghasilkan K dikali A transpose, dengan K adalah konstanta atau skalar. Lalu ada lagi perkalian transpose, A kali B atau AB transpose, maka akan menghasilkan B transpose A transpose. Selanjutnya ada determinan matriks. Misalkan A adalah sebuah matriks kuadrat, fungsi determinan atau determinan function dinyatakan oleh DET, dan kita mendefinisikan
A inverse sama dengan 1 per AD min BC adjoin A sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke langkah-langkah praktikumnya yang akan dibahas oleh kita berdua. Yang pertama akan disampaikan langkah-langkahnya oleh teman saya yaitu Nadiansyah, lalu disusul dengan saya Elia Sinta. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pertama-tama. Kita buka dokumen, terus kita klik dan ini klik. Nah, sekarang muncul kan, ini tuh buat pengerjaan. Kemudian kita ketikkan with lineal titik koma enter. Nah, kemudian kita ini munculkan kode-kode buat di mapelnya aljabar. Terus kita ketikkan matriks, kita namai dengan A.2 sama dengan matriks. Nah, di sini kita ketikkan kurung buka 3,4. Jangan lupa di sini kasih koma juga. Nah, terus kemudian kurung buka kurung siku, kita ketikkan 2,4,6,8 10 sampai 24. Kurang siku, kurang tutup, titik koma, enter. Nah, di sini udah muncul matriksnya, matriks A. Kemudian kita bikin matriks B-nya, ketikkan pada ini B titik 2 sama dengan matriks 3,4. Lalu di sini kita ketikkan dimulai dari 1 sampai 12. Kurung siku, tutup kurung siku, kurung. Nah, titik koma, enter. Nah, kemudian kita akan memunculkan matriks B. Nah, lalu kita gabungkan kedua matriks ini dengan cara AB, ketikkan di sini AB titik 2 sama dengan lineal sini, buka kurung siku, tab matriks B, kurung koma enter. Nah, di sini akan muncul di sini matriks AB karena matriks AB digabungkan hasilnya jadi matriks AB ini. Kemudian kita cari rank dari matriks A dan R titik 2 sama dengan rank 2 A titik koma enter. Kemudian kita ketikkan kita mencari submatriks, terus ketikkan pada di sini A1 2 sama dengan sub matriks A,
1 titik-titik 2,2 titik-titik 3 tutup kurung, enter. Nah, ini kita muncul A1 nya, terus kita mencari A2 nya. Kita ketikkan pada kolom A2 titik 2 sama dengan submatrik B, 1 buka kurung siku 1,3 tutup kurung siku, buka kurung siku 2,4 titik koma, enter. Nah, kenapa error di sini? Karena ada kesalahan di sini. Coba kita lihat dulu. Di sini kenapa error? Karena saya lupa memberi tutup kurung. Enter. Tuh. Terus jadikan A2-nya. Terus kita cari A3-nya nih. A3 titik 2 sama dengan sub matriks A, 1,3 siku, 1 titik-titik 3 tutup kurung titik koma, enter. Nah, di sini jadi kan ini ya. Terus kita kan sudah ini, kita memilih baris ke-1 dan 3 dari kolom 1 hingga kolom 3. Nah, terus selanjutnya kita bisa ketikkan A4 nya titik 2 sama dengan B 2,3. Di sini A4 itu kayak gini. Kemudian cari ortogonal dari suatu matriks. Ketikkan A5 titik 2 sama dengan ortog A2. Tuh, false. Kenapa false? Karena ya A2 nya ini seperti kayak gini. Karena matriks A2 nya tidak ortogonal karena tidak dapat diketahui hasilnya. Selanjutnya kita ingin menghitung jumlah baris pada matriks B. Misalnya kita ketikkan kasih nama di sini itu B1. Maka ketikkan B1 titik 2 sama dengan row dim kurung buka matriks B titik koma. Nah, maka jumlah baris pada matriks B itu ada 3. Nah, lalu selanjutnya kita ingin menghitung jumlah kolom pada matriks B. Maka ketikkan di sini B2 titik 2 sama dengan koldim kurung buka B kurung tutup titik 2 titik koma, enter. Nah, cara membedakannya itu jika ingin menghitung jumlah baris, maka ketikannya itu row, tinggal tambah dim, lalu dalam kurung matriks apa yang dicari. Nah, untuk kolom maka di sininya ganti row-nya jadi col, yang artinya kolom. Nah, selanjutnya kita ingin mencari suatu kolom dari matriks yang ada. Dengan cara mengetikkan, kita kasih nama B4 titik 2 sama dengan, karena mencari satu kolom maka kita ketik di sini col kurung buka A, 1 titik 3 kurung tutup lalu enter.
Nah, maka di sini kita ketemu ya kolom dari matriks A. Lalu sekarang kita ingin mencari suatu baris dari matriks yang ada dengan cara mengetikkan, kita kasih nama B5, titik 2 sama dengan. Nah, sama ya caranya kayak tadi. Karena ini baris, maka di sini kita kasih nama row. Kurung buka A, 1 titik 2. Lalu enter. Nah, maka ketemu mencari suatu baris dari matriks yang ada, yaitu dari matriks A. Sekarang kita akan mencoba menghapus kolom matriks A dengan cara mengetikkan, kita kasih nama B6, titik 2 sama dengan del col, karena menghapus kolom. Nah, kita ketikkan di sini matriksnya matriks A, 2 titik 3 kurung tutup, enter. Nah, maka ketemu ya hasilnya. Artinya itu di sini itu menghapus kolom 2 dan kolom 3. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus baris. Nah, sama ya, maksudnya caranya seperti yang tadi. Perbedaannya itu col row. Col itu kolom, row itu baris. Nah, kita kasih nama B7, titik 2 sama dengan. Karena menghapus baris, maka kita ketikkan del row. Kurung buka A, 2 titik 3, enter. Nah, maka ketemu menghapus baris kedua dan ketiga itu hasilnya 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya kita ingin menukar baris di dalam matriks, yaitu dengan cara kita kasih nama B8, titik 2 sama dengan swap row. Swap row. Kurung buka A, 2,3. Kurung tutup. Artinya itu kita menukar antara baris kedua dan baris ketiga. Nah, selanjutnya kita ingin menukar kolom di dalam matriks. Kita ketikkan kasih nama B9, titik 2 sama dengan. Kalau yang tadi itu swap row untuk menukar baris, maka untuk menukar kolom swap col. Kurung buka A, 1,4. Selanjutnya kita bisa memunculkan elemen anggota di dalam matriks dengan cara ketikan kita kasih nama B10, titik 2 sama dengan A dalam kurung 3,2. Artinya kita sudah menemukan elemen matriks baris ketiga kolom kedua pada matriks A, yaitu 20. Selanjutnya kita akan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan skalar. Dengan cara kita ketikkan B11 mul row kurung buka A, 2,4. Lalu enter. Artinya maksudnya itu kita mengalihkan baris kedua dalam matriks A dengan skalar 4. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan mengalihkan suatu kolom dalam matriks dengan skalar dengan cara kita tulisnya B12 titik 2 sama dengan. Nah, jika mengalihkan suatu baris itu mul row, maka mengalihkan suatu kolom kebalikannya itu mul col. Kurung buka A, 3,2. Lalu enter. Nah, artinya kita mengalihkan kolom ketiga pada matriks A dengan skalar 2. Nah, jadi langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu seperti ini. Langkah-langkah untuk mencari baris, jumlah baris, atau menukar kolom, menukar baris, seperti yang sudah dibahas. Sekian dari kami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.